selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Jang Workshop. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan tips ya untuk kalian semua, terutama para owner motor-motor 250 cc ya. Yang khususnya adalah motor-motor yang berfairing ya. Sebentar. Oke, kenapa Pak Ustadz? Nah, yang ingin Pak Ustadz berikan adalah beberapa part yang sebaiknya kalian investasikan untuk motor kalian. Nah, yang dimaksud dengan investasi di sini sebenarnya bukan untuk investasi kemudian jadi sebuah cuan di masa depan, walaupun itu bisa, tapi bukan itu maksudnya. Nah, maksud utamanya adalah karena pengalaman Pak Ustadz yang udah ngingu atau melihara motor 250, hal-hal yang terjadi itu apa dan permasalahannya ada di mana, itu adalah di bagian spare part ya, seperti yang kita ketahui gitu. Nah, beberapa spare part ini kalian wajib mulai menabung. Kenapa mulai menabung? Jadi jangan berharap kalian selalu menemukan spare part motor 250 di tempat kalian atau di sekitaran kalian. Nah, untuk orang yang ditinggal di kota dengan akses yang banyak, kemudian setor yang banyak, itu saja belum tentu bisa menemukan spare part untuk motor 250. Nah, akan menjadi lebih bermasalah ketika kalian tidak tinggal di daerah dekat kota atau di, ya mohon maaf, misalkan di pedesaan atau di ini, itu akan lebih problem lagi ya. Walaupun di perkembangan zaman sekarang kita udah bisa dapat part-part online ini, namun kenapa ini menjadi investasi yang penting adalah karena part-part, semua part kita ngomongin part itu semakin lama harganya akan selalu naik. Nah, untuk informasi saja, setiap tahun sekali itu akan terjadi kenaikan untuk semua spare part, baik dari semua merek pabrikan, baik itu original dari motor maupun dari ini aftermarket, dalam artian branding yang di luar dari pabrikan, itu akan selalu ada ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga pabrikan seperti Yamaha, Honda, kemudian Kawasaki, Suzuki itu juga melakukan hal yang sama. Jadi di tiap tahun mereka akan selalu melakukan kenaikan harga atau penyesuaian harga, kalau bahasa merekanya itu seperti itu ya. Nah, untuk informasi, untuk Honda itu biasanya terjadi di tanggal 1 Maret. Untuk Yamaha itu biasanya 1 April, kemudian Kawasaki kalau nggak salah itu 1 Juni. Itu seperti itu. Nah, kenaikan seperti ini itu akan terus terjadi. Nah, masalahnya part-part yang akan Pak Ustadz bahas adalah part yang tidak selalu di stok oleh dealer itu sendiri. Jadi hampir beberapa dealer itu tidak nyetok barang-barang ini karena yang terjadi adalah barang-barang ini bukan barang-barang fast moving. Dan kenapa kalian harus mulai menginvestasikan motor kalian untuk membeli part-part ini? Karena ini pasti suatu hari akan diganti ya. Nah, oke. Kita akan bahas dari yang pertama. Nah, yang pertama yang pasti akan kalian ganti itu tak lain dan tak bukan adalah packing ya. Ini Pak Ustadz contohkan, ini packing Kawasaki, kemudian packing Honda. Nah, packing itu nggak semuanya akan diganti. Kenapa? Karena mungkin beberapa dari kalian tidak akan melakukan pergantian packing karena mungkin kalian banyak sekali bikers yang pede, wah motornya belum pernah dibelah, motornya belum pernah dibongkar, motor perawan, bahasa seperti itu akan selalu ada. Nah, yang khususnya packing yang harus kalian punya adalah packing kopling ya. Ini packing kopling CBRR, ini packing kopling dari Ninja. Kenapa? Karena ini pasti nanti suatu saat harus ganti. Dan kalian kampas kopling itu pasti ganti. Kenapa kampas kopling ganti, packing harus ganti? Biasanya yang terjadi ketika kita nyopot cover dari
tak kopling itu packingnya itu robek atau rusak. Nah yang paling ini sih punya Kawasaki ya, punya Ninja itu biasanya sekali pakai. Menurut pengalaman Pak Ustadz itu kalau udah lepas itu nanti dipasang lagi itu akan terjadi namanya rembes ya. Itu orang-orang yang punya Ninja mungkin udah paham akan hal ini ya. Namun beda kalau misalkan di R25 sama di CBR, mereka packingnya terbuat dari metal, tapi metal ini sangat rawan ketika pas dicopot itu terjadi namanya kebengkokan, jadi dia kayak tek. Nah itu juga akan sangat terjadi namanya rawan bocor ya, itu satu. Nah selanjutnya part yang harus kalian investasikan tentu saja adalah kampas kopling itu sendiri. Nah kampas kopling ini punya Ninja, punya CBR, tapi bekasan ya. Nah ini harganya pasti selalu naik karena pabrikan itu biasanya menaikkan harga yang biasanya malah lakunya itu lebih cepat. Nah ini saya kasih cerita aja. Jadi Pak Ustadz dulu inget banget pas punya Ninja, kemudian punya CBR 250 RR, itu kampas koplingnya itu punya CBR RR itu harganya hanya sekitar 250.000. Awal-awal yang CBR CBU itu sekitar 250.000, 300.000. Ninja juga sama. Di kala itu tahun 2011 2012 itu harganya sangat-sangatlah murah ya, kampas kopling ini. Namun sekarang harganya udah berapa coba? CBR RR itu sebijinya itu 100.000, berarti kalau 6 dia 600.000. Kemudian si Ninja ini harganya itu sekarang udah menyentuh hampir 700.000 lebih, karena per kepingnya ini dia harganya sekarang udah di angka 125.000. Ini per keping orinya. Nah paling murah ya biasa R25 satu set. Kalau terakhir Pak Ustadz inget itu sekitar 300 ribuan. Cuma tahun ini udah naik tapi Pak Ustadz belum update ya. Itu seperti itu ya. Pokoknya kalian kalau misalkan punya motor, kalian wajib stok kayak gini satu aja ya. Karena kenapa? Ini pasti terjadinya adalah kenaikan seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya kalian juga harus menyetok namanya dunia perkaretan duniawi ya. Baik itu ini ada silsok ya, silsok R25, kemudian silsoknya CBR, silsok Ninja, kemudian silsok ya motor apapun, kemudian karet-karet yang ada di blok itu yang o-ring, kemudian karet yang ada di head, yang packing head itu, kemudian apapun perkaretan itu kalian harus nyetok juga. Kenapa? Ini sama juga, ini tengi juga ini. Nah, kenapa sih? Misalnya kita ambil contoh silsok ini ya. Silsok itu punya Ninja itu dulu Pak Ustadz masih ingat harganya itu sekitar 70 ribuan. Nggak nyampe 80 ribu lah, 70 berapa. Sekarang harganya udah hampir 150 ribu. Itu per biji. Itu sekarang kayak gitu. Nah, kenapa kalian harus nyetok? Karena ini pasti rusak ya. Namanya karet suatu hari itu dia akan mengalami keras dan kemudian akan terjadi robek. Itu adalah hal-hal yang sangat pasti. Jadi selalu stok ini, dan harganya ya jelas sama kayak tadi naik. Dan ini pasti ganti. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah rantai keteng ya. Ini rantai keteng. Nah, ini rantai keteng dari R25. Ini Pak Ustadz beli sebenarnya untuk motor Pak Ustadz sendiri. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu di video Pak Ustadz, motor Pak Ustadz itu kan umurnya udah tua dan kilometernya udah Masya Allah ya, gondrong gitu. Udah sekarang udah 68.000, udah hampir 70.000. Kemarin pas servis besar ketahuan kalau rantainya itu udah mulur ya. Dia hanya tinggal sisa sekitar 1 cm ketika nggak nyampe 1 cm, cuma berapa mili gitu. Kalau nggak salah sekitar 3 milinan lah, 2 mili 3 mili. Ketika tensioner itu tanpa dikendorin di full itu cuma sisa segitu. Itu tandanya ini rantai keteng itu akan minta ganti. Nah, penyebab kedua biasanya kalau kita tahu penyakitnya si Ninja, kemudian si CBR juga, CBR lama ya, CBR yang 250 CPU dan Ninja 250, rantainya mereka masih rantai kecil, jadi kayak motor-motor 150. Rantai mereka itu gampang sekali mulur, jadi
biasanya menimbulkan bunyi seperti helikopter yang tok klotok. Nah, bahasanya bahasa klotok. Nah, itu kayak gitu. Itu kalian juga harus menyimpan ini. Sama dengan ini, awal mulanya dulu Pak Ustadz ingat pengalaman Pak Ustadz di CBR 250 CBU, rantai keteng ini harganya hanya sekitar 300.000 dan sekarang harganya sudah 550 atau lebih. Kalau kalian cari di online itu harganya segitulah. Dan kalau kalian nemu harga online di bawah 500, itu kemungkinannya kasusnya kayak kemarin, yaitu rantainya adalah rantai palsu ya, kayak gitu. Nah, ini sangat pentingnya. Terus kalau tensionernya gimana Pak Ustadz? Tensioner biasanya malah saya jarang ganti. Tensioner CBR CBU dari 2011 sampai terakhir saya punya itu sekitar 2018, itu nggak pernah ganti tensioner. Tapi yang Pak Ustadz ganti adalah rantai, karena rantainya itu dia pasti mulur. Kalau tensioner biasanya sih sehat-sehat aja ya. Oke, selanjutnya adalah part yang wajib kalian investasi adalah ronsel kopling ya. Ronsel kopling ini ronsel kopling dari R25 ya. Ini juga wajib kalian investasikan. Kalian entah motornya CBR, entah Ninja, entah apapun, pokoknya motor yang cc-nya di atas 250 itu wajib menginvestasikan ini, karena harga ini kalau naik dia nggak make sense ya. Part ini tuh sangat jarang ganti, tapi kalau udah ganti itu akan menggerogoti dompet kalian ya. Kenapa kok seperti itu Pak Ustadz? Karena untuk motor di atas 250, 600 ribu, dia itu nggak pakai karet, dia pakai per kayak gini. Nah, pernya ini semakin lama dia akan memakan bagian aluminium yang di sini, yang nanti kemudian akan menimbulkan kocak ketika digoyang-goyang seperti ini atau dikecek-kecek kayak gini, dia akan goyang. Nah, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan ketika kalian mengendarai motor kalian. Itu berasa sekali, itu nggak nyaman ya. Nah itu. Nah, ini harganya untuk R25 biasa paling murah ya. Ini sekitar pas awal-awal dulu Pak Ustadz ingat itu hanya sekitar 400 berapa. Nah, sekarang ini udah hampir 700.000 ini ya. Punya Ninja jangan tanya, sekarang lebih dari 1,8. Punyanya si CBR yang CBU itu udah hampir 2 juta, yang RR juga udah hampir 2 juta. Itu pokoknya kalian nabung. Kenapa? Seperti ini part nggak semuanya mau nyetok karena lakunya lama. Jadi bengkel resmi sekalipun yang paling lengkap itu biasanya nggak mau nyetok. Kenapa? Karena ini lakunya lama. Jadi biasanya mereka pasti akan melakukan namanya inden ya, itu seperti itu. Nah oke, selanjutnya yang harus kalian investasikan itu adalah ini. Nah ya, ini apa ya, mungkin kalian bertanya ini apa. Ini adalah engine degreaser. Ini jadi Pak Ustadz nyetok itu segini, sekitar 5 liter satu jerigen, ini 5 liter. Itu adalah engine degreaser. Engine degreaser ini fungsinya adalah untuk kalian membersihkan bekas-bekas oli kayak di rantai, di gear, kemudian di mesin dan di manapun itu ya. Dan yang paling penting kedua, engine degreaser ini itu sangat berguna untuk membersihkan kaliper kampas rem. Itu ketika kalian ganti, kalian kan harus bersihkan. Itu kalian harus punya kayak gini. Kenapa? Kalau kalian pakai bensin itu sil-sil karet itu akan rusak. Jadi nanti malah si kaliper remnya itu akan terjadi kebocoran. Nah kayak gitu. Yang kedua, engine degreaser ini itu bisa buat misalkan kalian habis riding kemudian kena air hujan, rintik-rintik, itu kan biasanya kalau motor kalian hitam itu nanti ada bercak putih-putih kayak gitu. Nah ini bisa buat kalian ngelap. Jadi kalian semprot ke kain kemudian kalian lap di bodi motor, itu untuk akan menghilangkan itu.
dan memperingan kalian untuk nyuci motor atau mengeluarkan uang untuk di tempat cucian motor ya. Gitu. Oh ya, ini nanti Pak Ustadz bikin sendiri ya, engine degreaser ini. Nanti Pak Ustadz bikin video cara bikin engine degreaser ini. Nah, kenapa Pak Ustadz bisa punya 5 liter? Karena Pak Ustadz bikin sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kalian juga harus berinvestasi kalian adalah terhadap, untuk ini khusus motor fairing, yaitu adalah bodi balap ya. Nih Pak Ustadz punya bodi balap R25. Kenapa harus punya bodi balap atau investasi bodi balap? Karena pengalaman Pak Ustadz sampai hari ini, setiap punya motor itu pasti mengalami namanya jatuh ya. Nah, seperti yang kita tahu, bodi motor itu nggak ada yang murah kecuali Yamaha. ya kalian tahu sendiri kalau bodinya CBR itu harganya udah nggak make sense ya. Kalau kalian jatuh crash, ganti bodi aja bisa habis di atas 5 juta, Ninja juga di atas 5 juta, R25 paling ya cuma sekitar 3 jutaan. Itu akan tetap lebih mahal daripada kalian beli bodi balap seperti ini. Nah, untuk bodi balap ini pertama adalah investasi yang menurut Pak Ustadz itu adalah paling baik, paling terbaik. Kenapa seperti itu? Pertama, ini harganya murah. Bodi balap itu kisaran untuk full itu harganya hanya sekitar 1,5 sampai 2,5. Nah, itu udah full dari depan sampai belakang. Tapi kalau kalian mau beli depannya aja atau pasang depannya aja itu bisa. Contoh di motor Pak Ustadz ya, seperti ini. Ini Pak Ustadz hanya pasang bodi balap di depannya aja seperti ini ya. Ini undercoilnya nggak tak pasang karena Pak Ustadz pakai knalpot standar. Jadi kalau pakai knalpot standar nggak bisa masang undercoil ya, itu kayak gitu. Dan yang kedua, bodi belakang tetap standar. Ini tetap bodi balap standar karena Pak Ustadz masih pakai ini, biasanya masih dipakai harian gitu kadang. Nah, itu kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kalian misalkan motor mau dijual atau ya intinya di itu, kalau kalian bodinya masih tersimpan, itu setidaknya kalian akan sangat menghemat pengeluaran untuk memulihkan motor kalian. Walaupun motor kalian sudah habis pernah atau jatuh, itu balikinya kalau bodinya masih utuh itu lebih gampang. Kenapa? Karena poin utama ketika orang mau beli motor itu adalah mereka selalu cek namanya bodi. Nah, sedangkan bodi balap itu misalkan kalian memang masih ini dipakai biasa, dalam artian kalian senang riding atau mungkin kalian senang nge-track juga, itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kalian crash dengan bodi balap itu rata-rata hampir semuanya terlindungi, dalam artian kayak blok kanan kiri itu terlindungi biasanya, karena memang di undercoilnya dia itu didesain dia kayak gini. Kalau jatuh ini yang kena ini, dan sebelah sini itu dia biasanya selamat ya, itu. Dan yang kedua, nge-repairnya itu gampang. Repair bodi balap itu gampang, tidak seperti nge-repair bodi plastik yang lebih susah. Nge-repair bodi balap itu gampang, kalian hanya perlu melakukan pendembulan ya. Karena kenapa? Kalau bodi balap itu kalau jatuh dia nggak pecah pridil, tapi dia pecah tapi fibernya masih ada. Karena kita tahu kalau fiber bodi balap itu, kalau kalian kelihatan ini di sini itu dia kayak lembaran ini kain karung ya. Jadi kayak karung. Jadi kalau jatuh dia biasanya kebesrek di bagian luarnya aja, kemudian ininya tetap nempel. Jadi kalau misalkan ini pecah sekalipun, jangan di sini kena bolong gitu ya, kalian tinggal tempel aja pakai fiber ya, fiber kain atau fiber yang buat nambal atap itu pun bisa. Tinggal plug seret, kalian kasih kompon, kemudian cat pakai pilok, itu udah beres dan nggak ada problem. Itu kayak gitu ya. Nah, oke. Kayaknya sih gitu aja. Sebenarnya ada satu lagi part yang kalian juga harus investasi, cuma Pak Ustadz nggak ada barangnya di sini, yaitu tak lain dan tak bukan adalah seal klep, kemudian piston dan ringnya. Itu untuk jaga-jaga aja. Kenapa? Karena kita
kita nggak tahu ya, walaupun kita hati-hati kayak gimana, ternyata pas aja apes gitu itu motor dipinjam sama orang atau apa, atau kalian tinggal bekerja dalam waktu lama kemudian tiba-tiba dipakai sama orang yang nggak tahu, itu akan hancur. Dan biasanya itu part akan memakan dan menghabiskan dana yang cukup banyak, baik dari harga part tersebut maupun jasanya. Dan kalaupun kalian ambil case misalkan motor yang udah tua ya, kita ambil contoh kasus motor tua kayak NSR, kemudian RX Ninja 2 tak itu padahal umurnya sih kalau dibilang 20 tahun ya belum ada gitu kan. Hanya saja kalau udah kayak gitu sekarang udah jadi gorengan, harga pistonnya naiknya gila-gilaan. Kalau kita mau pakai piston aftermarket, yang akan jadi masalah itu biasanya ukurannya itu nggak presisi, dia nggak sebulat piston pabrikan, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita pakai piston aftermarket yang bagus, harganya itu terlaluan. Kita misalkan mau ganti piston Wiseco, JE, CP Carrillo, itu harganya nggak karuan ya. Walaupun mereka bagus, tapi ya resikonya seperti itu. Jadi yang paling bagus baik dari harga maupun dari kualitas itu adalah piston ori dari pabrikan itu sendiri. Oke, ya jadi kayak gitu. Semoga tips Pak Ustadz untuk kalian berinvestasi terhadap motor kalian itu bermanfaat. Jadi kalian nanti ketika udah punya part-part ini, entah apapun kalian mau dipasang atau dijual lagi, itu tetap akan menguntungkan kalian, baik dari sisi waktu kemudian juga sisi uang. Pertama, kalau kalian beli duluan, setidaknya motor kalian di suatu masa depan kalian itu akan lebih berhemat. Kalau ternyata motor kalian udah terjual dulu, part ini kalian bisa jual dengan harga yang sesuai dengan harga di masa depan, yang pastinya harganya akan selalu lebih tinggi daripada harga ketika kalian beli. Oke, satu hal yang penting lagi, kalian gak usah khawatir part-part ini terjadi penurunan. Kenapa? Karena spare part seperti ini dia tidak mengalami busuk, karena spare part ori. Kalau kita ngomongin yang terbuat dari besi atau apa, mungkin orang takutnya akan terjadi karat atau apa, mereka udah ada dalam packagingnya itu supaya part-part ini itu tidak mengalami karat atau busuk ya. Ada teknologi lah seperti itu ya. Oke, kayak gitu aja. Semoga tips dari Pak Ustadz untuk investasi itu bermanfaat buat kalian. Jadi semoga tetap maju lah buat kalian ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih udah mendukung Pak Ustadz sampai saat ini. Terima kasih atas subscriber yang sampai 5.000. Pak Ustadz nggak nyangka. Alhamdulillah, Pak Ustadz bersyukur. Tetap terus sebarkan kebaikan dan semoga tetap bermanfaat. Stay young, ride fast.